Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Fitriadita Rahman. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya dari semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi AIKA 1 sampai 6 yaitu sebagai berikut. Materi ke-1 adalah dengan tema gerakan pembaruan Islam. Poin pertama itu adalah gerakan pembaruan merupakan gerakan pemurnian yang dilakukan sang pembaru dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya. Pada ranah ini, entitas yang dinilai memiliki rekondisi adalah tafsir teks normatif Al-Quran dan Al-Hadis sebagai produk akal yang berpotensi memiliki rentang ketidaksesuaian dengan arus perubahan zaman. Poin kedua adalah pembaruan itu identik dengan istilah modernisasi atau tajdid. Tajdid dalam pengertian etimologis atau harifah berarti pembaruan. Sedangkan dalam pengertian istilah terminologis adalah tajdid berarti pembaruan dalam hidup keagamaan, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan, sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Poin ketiga adalah dalam kaitan dengan pembaruan Islam, tajdid memiliki dua pengertian, yaitu pengertian pertama, tajdid adalah dalam bidang akidah dan ibadah maqdoh. Dalam bidang ini, tajdid diartikan sebagai pemurnian dengan jalan kembali pada pedoman mutlak yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau bersih dari bid'ah, syirik, khurafat, dan takhayul. Pengertian kedua tajdid itu adalah dalam muamalah dan duniawiyah. Dalam hal ini, tajdid diartikan sebagai pembaruan interpretasi atau perumusan kembali ajaran Islam sebagai Islam tidak terkenal sehingga Islam tidak terkesan ketinggalan zaman. Dalam ungkapan lain, tajdid berarti modernisasi atau interpretasi baru terhadap ajaran Islam. Poin keempat itu adalah beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. A. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor. Bagian B. Untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Poin C adalah corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintah demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Poin D adalah tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali. Materi yang kedua dengan tema memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Poin pertama adalah sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering terlibat dialog dengan sahabat-sahabatnya yang berkaitan kondisi umat Islam dan solusinya. Solusinya yang pertama adalah menegakkan kembali peranan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama agama Islam. Yang kedua adalah dibutuhkannya sekelompok umat Islam guna menegakkan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Surat Ali Imran ayat 104 dan mendorong umat Islam dan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi. Poin kedua adalah faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, yaitu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Baginya, ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Poin ketiga adalah faktor objektif berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba, Hindu dan Buddha serta tidak berani melakukan pembaruan atau ijtihad.
berpikir jumud atau konservatif, sangat formalistik dalam beragama. Siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, khitan, nikah, dan mati, selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional, sedangkan kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonal. Poin keempat itu adalah tujuan Muhammadiyah dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya serta menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya yang bertentangan. Poin kelima adalah kelahiran Muhammadiyah menurut Amin Abdullah merupakan sebuah eksperimen sejarah umat Islam yang berusaha untuk mengawinkan pendekatan normatif doktrinal yang cenderung rasionalistis dengan intelektualistis, dengan pendekatan historis, empiris, dan praktis atau cenderung bersifat praksis. Tuntutan beragama secara murni dan kritis mendorong untuk mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan sumbernya aslinya dan meninggalkan taklid serta terbuka bagi kemajuan dan perubahan pada aspek implementasi dan operasional merupakan karakteristik Muhammadiyah. Dengan cara ini, Muhammadiyah meyakini dapat dan mampu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Materi ketiga adalah memahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Poin pertama adalah Muhammad Darwis, biasa dipanggil Ahmad Dahlan, lahir di kawasan Muslim Yogyakarta di belakang Masjid Agung Sultan Yogyakarta. Ayahnya adalah imam masjid dan Dahlan belajar bahasa itu dari ayahnya. Dia adalah keturunan generasi ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim dengan jejak garis keturunan kembali ke Muhammad. Ini adalah kepercayaan Muslim bahwa seorang harus membaca Al-Quran dalam bahasa aslinya atau terjemah dapat digunakan untuk orang-orang yang tidak dapat memahami bahasa Arab. Tetapi sangat sedikit orang Indonesia saat ini yang mengetahui bahasa Arab, dan mereka yang dapat dianggap sebagai orang-orang yang berpengetahuan luas. Dahlan dikirim ke pesantren sebagai salah satu dari 5 kewajibannya sebagai seorang Muslim. Dia pergi ziarah ke Mekah di mana dia belajar dengan Ahmad Khatib, guru agama terkenal. Pada masa haji inilah Dahlan mengganti namanya dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Nama terakhir ini diberikan oleh Syekh Mazhab Syafi'i, Syed Bahri Sata. Dahlan berhubungan dengan sesama peziarah Indonesia dari Sulawesi, Jawa Barat, Minangkabau, Aceh, dan daerah lain yang memiliki keyakinan kuat yang membantu mereka berdua memahami kepentingan yang sama terhadap tuan kolonial Belanda di Indonesia dan kebutuhan untuk memurnikan dan memperbarui Islam di Indonesia. Poin kedua adalah ia mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai organisasi pendidikan sarana untuk mewujudkan cita-cita reformasinya. Dengan cepat diikuti oleh para pedagang dan pengrajin. Pada tahun 1917 ditambah perempuan bernama Aisyah yang berperan penting dalam modernisasi kehidupan perempuan Indonesia menyebar keluar Jawa. Muhammadiyah mendirikan basis yang kuat di Sulawesi hanya 1 dekade. Kemudian setelah didirikan itu adalah salah satu dari sejumlah organisasi adat Indonesia yang didirikan dalam 3 dekade pertama abad ke-20, waktu yang dikenal sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Itulah kunci dalam membangun rasa nasionalisme Indonesia dan akhirnya kemerdekaan. Saat ini dengan 20 juta anggota, Muhammadiyah adalah organisasi muslim terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Ahmad Dahlan meninggal pada usia 54 tahun di Yogyakarta. Poin ketiga adalah pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama itu, dalam bidang akidah, pandangan beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. 2.
Menurut beliau bahwa beragama itu adalah beramal, yang artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keduanya tidak ditemukan akidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan pada penalaran dengan mempergunakan berpikir logis secara ijma dan qiyas. Yang keempat, terdapat jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu memahami artinya, memahami maksud, selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui sudah ditinggalkan dan perintah agama telah dikerjakan, serta tidak mencari ayat lain sebelum isi sebelumnya dikerjakan. Yang kelima adalah beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari terjemah Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal berpikir atau ilmu logika. Yang keenam adalah beliau memiliki pedoman hidup untuk selalu menanamkan gerak hati dengan maju, landas moral, dan keikhlasan dalam beramal. Materi keempat dengan tema memahami Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Poin pertama adalah pengertian Muqaddimah Anggaran Dasar adalah sebuah bentuk hukum yang dimana akan dianggap kedudukan yang paling tinggi dari batang tubuhnya dan juga akan terpisah dari berbagai macam bentuk batang tubuhnya. Akan tetapi dengan adanya Muqaddimah Anggaran Dasar tersebut menjadi sebuah bentuk penjalin dari batang tubuh ke dalam sebuah hubungan dari kasual organisasi. Di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar akan terancam berbagai macam bentuk dasar yang dimana sangatlah fundamental, yang terdapat berbagai macam bentuk pandangan, tujuan, hingga cara untuk dapat mencapai tujuan itu sendiri. Poin kedua adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Sederhananya adalah bagi persyarikatan Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdi serta perjuangan. Poin ketiga adalah secara administrasi organisasi, kedua landasan dasar tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk menyusun dokumen-dokumen dasar yang dibutuhkan sebuah organisasi modern, yaitu berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART. Pada awal berdirinya AD atau ART Muhammadiyah disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para murid dan sejawatnya. AD atau ART hanya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh, belum ada muqaddimah atau pembukaan. Dalam AD atau ART tersebut hanya termuat hal-hal yang bersifat teknis tentang organisasi Muhammadiyah seperti nama organisasi, lambang, kedudukan, dan lainnya. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya, para pemimpin dan warga Muhammadiyah secara organisasi belum mempunyai dokumen yang memuat prinsip-prinsip, cita-cita, serta pemikiran-pemikiran mendasar dari pendiri organisasi Muhammadiyah. Materi kelima dengan tema memahami kepribadian Muhammadiyah. Poin pertama adalah kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Poin kedua adalah dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usaha atau
Prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar yaitu: 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, memahami ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu adalah salah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Yang kelima, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Yang terakhir adalah materi ke-6 dengan tema Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Poin pertama adalah Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan, dan keumatan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Poin kedua adalah Muhammadiyah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Poin ketiga, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa serta menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan ukhrawi. Poin keempat adalah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakan ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan ibadah serta muamalah duniawiyah. Bagian A. Akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Bagian B. Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak bersendi kepala nilai-nilai ciptaan manusia. Bagian C. Ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Bagian D. Muamalah Dunawiyah, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, pengelolaan duniawi, dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan sebuah kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.